Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membuat video simulasi menggunakan packet tracer untuk materi routing dinamis menggunakan protokol RIP. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Izah dari kelas Desain dan Manajemen Jaringan Komputer SIB. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 2 dari mata kuliah ini. Selanjutnya di sini sudah ada topologi yang diberikan, jadi saya akan membuat simulasinya sesuai dengan topologi yang ini. Jadi langsung aja kita masuk ke Cisco-nya. Sesuai dengan topologi di sana ada 6 router. Jadi kita akan buat 6 router juga di sini. Oke. Terus ini router ke-4, ke-5, dan ini router terakhir. Nah, untuk di sini juga bakal ada switch di setiap ujung-ujung ruangannya akan ada 4 switch. Jadi di sini ada 4 ruangan. Untuk setiap ruangan ini akan saya tambahkan PC satu aja cukup karena ini hanya simulasi ya. Sini satu, dua, tiga, dan empat. Nah, terus dari sini semua ini akan kita sambungkan dengan kabel-kabel. Nah, untuk antar sesama router, kita akan menyambungkannya dengan kabel cross ini. Jadi langsung aja kita masukin dari kabel cross ke sini. Oh, sebelum sebelum kita lanjut untuk menyambungkan dengan kabel dulu, kita akan menambahkan slot untuk memasukkan kabelnya karena di sini hanya tersedia dua, sedangkan kita akan menghubungkan dengan tiga, sini satu, sini dua, dan sini tiga. Jadi kita matikan dulu, terus kita tambahkan CFE untuk setiap routernya. Nah, lanjut ke sini juga, tambahkan CFE, jangan lupa kita nyalakan lagi. Di sini juga, oh, ini dimatikan. Ini kalau tidak dimatikan, nanti dia akan ada alert gitu, karena kita mengoprek si fisikalnya kan. Terus ini router terakhir juga sama. Nah, setelah 6 router ini udah kita tambahin, kita lanjut aja pakai kabel cross ini untuk nambahinnya. Nah, ke sini pakai FA11 aja biar sama. Terus dari sini ke sini tadi berapa ya? Satu, di sini dulu satu. Ini biar lebih gampang aja. Ini dua, satu, dua juga. Terus ini di sini sebenarnya nggak harus sama, cuman ini agar lebih memudahkan nanti untuk waktu di konfigurasi ini. Nah, setelah semua antar router ini disambungin, kita juga nyambungin antar ke router ke switch dan switchnya ke PC-nya. Untuk itu kita pakai kabel yang straight ini. Nah, ini kita pakai yang MLC. Oh, atau kita pakai yang dua-dua aja. Oh, sorry. Kita pakai 21 deh. Terus dari sini 0, sini 0, dari sini 0 ke sini 0 juga, 2, 2.
Sebenarnya untuk lebih cepatnya kita bisa pakai kabel auto yang ini. Cuman nanti dia bakal nggak sesuai sama yang aku mau, FA-nya. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita pakai ini aja. Ya oke lah, nggak apa-apa. Sebenarnya nggak ngaruh juga, jadi ya udah langsung aja. Nah, setelah semua topologinya ini terhubung dengan kabel-kabel, kita akan masukkan IP-nya ke router dan ke PC. Tapi sebelum itu, karena di sini kita ada byte-nya ya. Nah, di sini kita sudah diberitahu untuk membuat IP-nya yang harus dimasukkan. Jadi agar lebih memudahkan kita tulis juga dulu. Nah, di sini itu ada 192.168.1.1 untuk router ini. Berarti router ruangannya itu adalah 1.0. Di sini 1.0 router ruangan ini. Di sini 2.0 router ruangan ini. Terus 3.0-nya ada di ruangan ini dan di sini 4.0. Kita masukkan IP ruangannya dulu. Kita tulis sini aja 192.168.1.0. Di sini 192.168.2.0. Di sini 192.168.3.0 dan di sini 4. Oke. Setelah IP ruangan, di sini akan ada IP untuk si routernya. Nah, kalau lihat yang dari sini ini, di sini itu 10.1. 10.1 itu berarti di sini ke sini ya. Di sininya 10.2. Berarti di sininya 20. Lanjut 30-nya itu kemana? 30-nya itu di sini. Terus di sini 40. Di sini 10. Berarti di sini 10, sini 20, sini 30, di sini 40, di sini 50, 60 dan ini 70. Oke, berarti urutannya dari sini ke sini, sini sini, sini sini sini. Oke. Kita masukin IP-nya. 192.168.10.0, 192.168.20.0, 192.168.30.0 dan di sini 192.168.40.0. Nah, di sini 192.168.50.0, 192.168.60.0, 192.168.70.0. Oke. Nah, baru kelihatan. Ini biar kelihatan saya taruh di sini aja ya, biar jelas. Oke, baru di sini kita akan masukkan IP-nya untuk router dan PC di semua ruangan yang ada. Kita mulai dari router 0 dulu. Kita masukin ke... Nah, ini kan saya mau masukin yang dari sini, dari kabel router ini ke switch. Berarti 2/0 ya. Nah, sini jangan lupa di-on-in dulu. 192.168. Karena IP ruangannya 1.0, berarti di sini kita pakai 1.1. Nah, subnet masknya itu /24 yang diminta. Bisa dilihat di sini itu /24. Nah, /24 itu udah sesuai, yaitu 255.255.255.0. Nah, terus kita lanjut aja ke PC. Nah, di sini PC-nya itu tadi IP config-nya itu di sini 192.168. Ini 1.0 untuk ruangan, 1.1 untuk router. Berarti di sini 1.2 kita pakainya. Ini subnet masknya udah sesuai. Nah, default gateway ini kita pakai yang ada di
router tadi yang ada di awal tadi itu 1.1. Kita masukkan untuk ke semuanya. Nah, ini harus sesuai. Ini 2/0. Jangan lupa di onin. 168.2.1 di sini. 192.168.2.2 192.168.2.1 default gateway-nya. Oke, salah. Nah, terus lanjut ke router yang ini. Nah, ini kabel ke sininya itu coba kita lihat. Ini 0/0, ya betul. Nah, ini 0/0. Berarti yang ini jangan lupa di onin. 192.168.3.1. Subnet masknya sesuai, masuk ke PC-nya. 192.168.3.2. Default gateway-nya 192.168.3.1. Nah, ini kita masuk ke router yang di ruangan terakhir. Di sini dia terhubung dengan FA 0/0. Dinyalain IP ruangannya 4.0, berarti IP address untuk router ini 4.1 dengan subnet mask/24. Terus kita masuk ke ke PC-nya. 192.168.4.2. subnetnya sudah benar, masukin default gateway-nya itu yang ada di router. Nah, oke. Ini dari sini ke sini udah. Ini kalau udah hijau ini artinya antara router ke PC itu udah bisa ngirim. Kalau mau lihat kayak gini. Biasanya untuk pertama kali itu fail. Nah, ini udah successful. Ini dari router ke PC sini semuanya udah pada bisa. Nah, tapi ini belum kita routing dinamis yang RIP. Sekarang kita masuk untuk nge-config IP routernya. Yang ini kan, yang ini IP ruangannya udah. Nah, ini yang di sini ini 10, 20, 30, 40 sampai 70 ini yang akan kita masukin. Pertama-tama itu kita ke yang kanan dulu ya. Ini kan 0/0 nih. Ini kita nyalakan 192.168.10. Nah, ini kita masukin 10.1. Subnet masknya itu sesuai ya, dia /24 juga di sini ya. Oke, terus nah, sorry. Nah, mana ini? Udah, habis itu sekalian juga kita masukin ke yang sini, 1/0 ini. Nah, 1/0 ini kita nyalain juga, tapi dia itu pakai IP-nya 50.0, berarti di sini kita pakai 50.1. Subnet masknya udah sesuai. Nah, di sini semua FA-nya udah ada IP-nya dan udah nyala semua juga. Sekarang kita lanjut ke router satunya lagi. Nah, di sini tuh ke sini yang 0/0 kita pakai IP yang ini. Berarti karena tadi 10.1 udah dimasukin, kan tadi 10.1 udah kita masukin ke sini. Berarti sekarang kita pakai 10.2. Nah, kan dia udah hijau juga. Terus lanjut aja kita ke yang sini. Ini berarti 1/0. Nah, di sini tuh kita pakai IP yang ini 20.1. Terus FA 2/0-nya kita pakai IP yang ini. Berarti 60.1. Jangan lupa di onin dulu. 192.168.60.1. Nah, ini untuk router yang ini udah. Kalau dicepetin harusnya ada hijau. Ini kita lanjut ke router ini.
router ini itu yang 0/0-nya kan udah nih untuk ke switch tadi. Nah, sekarang kita ke 1/0 yang ke sini, dinyalain. Nah, dia kalau dinyalain udah hijau 192.168.20.2. Kenapa 20.2? Karena 20.1-nya tadi udah dimasukin untuk dari kabel ini, dari kabel ini ke sini. Nah, 20.2-nya untuk dari sini ke sini. Masukin subnet masknya. Nah, sekarang kita masuk ke FA2/0 yang ke bawah ini. Kita nyalain. Kita pakai IP yang 70 ini. Oh, ini kurang ini. 92.168.70.1. Nah, masukin subnetnya. Ini kita kurang kasih 0 ujungnya. Oke. Nah, terus kita ke sini deh. Sorry. Tadi yang udah itu yang ke sini ya, yang 2/0 ini yang udah. Sekarang yang 1/0 yang ke atas ini. Iya, kita pakai berarti 192.168.50.2. Yang 2/0-nya udah dimasukin. Ini yang 0/0-nya maksudnya yang ke samping ini. Kita masukin yang 30. 192.168.30.1. Oke, lanjut ke sini. Ini FA 0/0-nya gitu ke sini berarti dia 30.2. Nyalain 192.168.30.2. Lanjut ke yang di sampingnya ini yang 1/0 FA 1/0 itu dia pakai 40.1 berarti 192.168.40.1. Oke, nah yang ke atas ini yang 2/0 FA 2/0 itu kita pakai 60.2. Karena 60.1-nya itu tadi udah yang di sini ke sini. Ya. Ayo cari. Nah, oke, sekarang kita ke router yang terakhir. Router yang terakhir itu 0/0-nya udah untuk ke ruangan. Nah, sekarang yang 1/0 yaitu ke yang router di sampingnya. 192.168.40.2. Dan yang 2/0 yang ke atas itu 192.168.70.2 juga. Oke, ini udah dimasukin juga subnetnya. Nah, udah. Nah, ini udah hijau semua. Sekarang tinggal kita routing. Kita routing. Nah, di sini routing itu ada dua cara. Kita mulai dari router pertama dulu ya. Router pertama yang di sini. Routing itu ada dua cara. Bisa lewat CLI. Bisa juga lewat RIP langsung yang di sini. Di sini saya akan mencontohkan cara lewat CLI-nya dulu. Nah, di sini kalau udah masuk di config if, ini kita exit dulu aja. Nah, di sini kita akan coba kalau dari awal banget ya. Nah, kalau dari awal banget itu kan dia biasanya gini, router terus ada tanda begini itu. Nah, ini cara awalnya kita masuk ke enable dulu. Nah, udah ganti jadi pagar. EN ini adalah bisa juga kita tulis enable. Nah, di sini kita masuk ke conft atau configuration terminal. Config terminal. Nah, config terminal ini cukup kita tulis conft juga bisa. Nah, ini udah masuk ke router config. Kalau udah router config, kita langsung aja masuk ke router RIP karena kita mau ngerouting RIP. Nah, di sini udah masuk ke router. Nah, kita pakai yang version 2. Version 2 gini atau bisa kita tulis aja V2. Nah, ini kita udah masuk ke V2. Kita langsung aja ke ini, kita tulis no auto summary. Nah, ini setelah kita menulis 3 command prompt ini, command line yang ini, langsung aja kita masukin networknya. Ini net itu network, bisa ditulis network atau cukup kita tuliskan net aja. Kita masukin network ruangannya. Di sini itu ruangannya itu kan ada 3 ya. Sini 1,
sini 2. Sorry, maksudnya ada 3 IP kan di sini, di router yang ini ada 1, 2, 3. Nah, kita tulis semuanya, satu satu-satu. Kita mulai dari yang sini dulu, yang kiri. 192.168.1.0, enter aja. Terus langsung lagi, net lagi 192.168.10.0. Net lagi yang ke bawah 192.168.50.0. Nah, kalau udah ini dia udah ke routing. Nah, ini untuk di router 1 udah, kita akan melakukannya di router 2 juga. Sini saya akan contohkan kalau langsung kita menggunakan interface di sini ya. Di sini kita hanya menambahkan networknya sama seperti tadi, tapi kita langsung menambahkannya. Kan ini router yang kedua ini ya. Nah, di sini kita masukin IP yang ini 192.168.10.0. Terus IP yang di sini yang ke kanan 19, wait belum. Nah, 192.168.20.0, dan yang ke bawah juga itu yaitu 60.0. 192.168.60.0. Nah, kita lanjutkan untuk router yang ketiga juga. Kita contohin lagi pakai CLI ya. Ini config if interface itu kita exit aja. Kalau udah di router config, kita langsung masuk ke router RIP. Habis itu kita masuk ke version 2. Habis itu no auto summary, langsung masukin networknya. Network di router yang ketiga ini dia ada 20.0, 3.0, 192.168, 20.0, net net 192.168, yang ke kanannya itu ada 3.0, terus yang ke bawah itu 192.168.70.0. Nah, kalau udah lanjut aja ke router yang keempat, router selanjutnya. Di sini kita pakai ini aja, router RIP version 2 no auto summary. No auto summary. Nah, udah benar, langsung masuk ke netnya. Di sini yang ke kiri itu 192.168.2.0, terus yang ke atas itu 50.0, terus yang ke kanan itu adalah 30.0. Ini kita ganti. Nah, kalau udah lanjut aja ke router selanjutnya, CLI, kita exit, kita masuk ke router RIP, kita pakai yang version 2 no auto summary, langsung aja net. Ini kita pakai yang kiri dulu, 30.0, 192.168.30.0, terus yang ke kanannya itu ada 40.0, dan yang ke atasnya itu adalah 60.0. Kalau udah lanjut ke router terakhir yaitu router ke-6. Di sini kita exit, kita masuk ke router RIP pakai yang version 2 no auto summary. Nah, langsung aja masukin netnya. Net yang dari kiri dulu itu adalah berapa? 40.0, 168.40.0, terus yang ke kanan itu ada 4.0, dan yang ke atas itu ada 70.0 yang ini. Nah, kalau udah semua, langsung aja kita keluar. Nah, di sini semua routernya udah kita konfigurasikan dengan RIP tadi. Perlu diingat, RIP tadi ada dua cara dari CLI.
dan juga langsung dari interface-nya di sini. Nah, ini kita untuk ngetesnya, kita langsung coba aja ngirim pesan dari sini ke sini misalnya, antar ruangan. Ini biasanya fail untuk kali pertama percobaan. Nah, ini udah successful. Kita coba lagi dari sini ke sini. Coba lagi. Nah, udah sukses. Dari sini ke sini. Nah, udah sukses juga. Kita coba misal dari PC ini ke sini, balik arah. Nah, sukses. Dari PC ini ke PC ini juga udah sukses. Kalau sebaliknya juga udah sukses. Berarti kalau udah sukses semua, berarti ini routing dengan RIP tadi sudah berhasil. Oke, itulah ini simulasi paket tracer dengan topologi yang sudah diberikan. Sudah selesai dengan semuanya, sudah bisa saling mengirim pesan, sudah bisa saling ping itu. Nah, ini juga antar routernya juga sudah bisa. Maka dengan itu, saya tutup video demo simulasi saya pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.